Panggilan gereja untuk menjadi saksi Kristus dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. This is a good news for you. Pada episode kali ini, kita akan berbincang langsung dengan Ketua dari Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri berkenaan dengan pekerjaan misi yang ada di GSJ Bethlehem. Langsung saja kita sapa Pastor Yen Yohana. Hai Ci, bagaimana kabarnya? Kabar baik, terima kasih Fe. Puji Tuhan. Oke, kita langsung aja nih Ci. Kita akan ngobrol seputar tentang pekerjaan misi. Dan ada satu ayat di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, berkenaan dengan bulan misi di GSJ Bethlehem ini, menurut Cici sebagai perwakilan dari Yayasan HBLM yang dipercayakan untuk mengelola semua program-program yang ada, bagaimana implementasi ayat ini dalam konteks gereja kita, Ci? Baik, terima kasih. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua dimanapun saudara berada. Kalau kita perhatikan ayat tadi itu sangat jelas ya. Jadi salah satu indikasi gereja yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak akan bisa berdiam diri saja tentunya, tapi akan terus berupaya, terus berusaha mencari jalan dalam segala keadaan dan situasi supaya tetap bisa menjadi saksi Kristus, karena itu adalah amanat agung Tuhan Yesus. Nah, dari kota Bogor sampai ke Jawa Barat, seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini berarti dampak yang dilakukan dan diberikan dalam hal menjadi saksi itu kan harusnya semakin luas, semakin jauh, sejauh pintu-pintu terbuka dan bisa dijangkau ya. Wow. Nah, jadi kalau dalam hal implementasi di gereja kita membagi area penjangkauan di gereja ini. Tentunya untuk Kota Bogor secara khusus pekerjaan misi dan sosial itu ditangani melalui life group yang ada di gereja kita ya. Kecuali ada program yang beririsan, itu kita berkoordinasi dengan yayasan bersama-sama dengan life group gitu. Jadi untuk penjangkauan misi keluar kota Bogor sampai ke ujung bumi, nah itu dikelola oleh Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri. Wow. Jadi semuanya terjangkau seperti itu. Luar biasa. Dan beberapa minggu ini kita juga sudah melihat ya ada berbagai tayangan-tayangan tentang program misi yang sudah disampaikan sehubungan dengan penjangkauan di skala kota maupun skala nasional ya Ci. Nah, apakah ada juga tayangan penjangkauan secara internasional nih yang bisa Cici ceritakan? Oke. Oh ya, hari ini memang kita mau menampilkan, menyampaikan kesaksian dari salah satu misionaris yang memang kita support ya, yang kita dukung pelayanannya. Jadi Yayasan HBLM memang kita menargetkan 3 misionari di 3 lokasi, 2 negara. Bekerja sama dengan misi luar negeri GSJA Indonesia. Yaitu di Taiwan ada 2 misionari yang sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke sana. Ini karena kondisi tutup penerbangan jadi belum bisa jalan, tapi mereka sedang siap untuk ke kota Taichung, satu keluarga, dan satu keluarga lagi akan berangkat ke kota Taipei ya. Nah, namun kita sudah melakukan misi luar negeri ini di Jerman. Ada sepasang suami istri yang sudah menjual seluruh harta milik mereka dan untuk memenuhi panggilan Tuhan ke Jerman, mereka pergi ke Jerman dan merintis gereja di sana dan kita support mereka, kita kerjasama dengan mereka, dan disitulah kita melakukan misi luar negeri kita juga ya. Jadi berikut kita saksikan kesaksian mereka. Shalom Bethlehemer, saya Rika dan suami saya Andre, pasangan misionari utusan GSJ Indonesia untuk Jerman, menyapa Bapak Ibu sekalian dari kota Berlin, Germany. Bersyukur kepada Tuhan di tengah pandemik ini perintisan gereja kami bisa terus berjalan. Target misi kami saat ini, pertama kami ingin menjangkau orang Indonesia di kota Berlin, kedua orang Asia dan bangsa asing yang ada di kota Berlin, dan tentu saja pada akhirnya kami ingin menjangkau anak muda Jerman bagi Yesus. Seperti beberapa minggu yang lalu, core team kami Brian, Aldi dan Aldo mengunjungi teman Indonesia mereka. Ternyata dia punya roommate orang India non-Kristen dan mereka berteman dengan pemuda India ini dan berhasil mengundangnya datang ke live group kami
Dan ternyata dia tertarik ingin belajar tentang Yesus. Kami berdoa supaya dia mau terus datang dan akhirnya percaya kepada Yesus. Setiap hari Sabtu kami mengadakan live group meeting dan piknik di taman-taman di kota Berlin. Dan setiap hari Sabtu kami beribadah bersama-sama, kemudian sharing firman di kelompok kecil, diakhiri dengan makan, have fun, dan olahraga sampai matahari terbenam. Acara ini sangat efektif karena anak muda suka kebersamaan dan mereka punya alasan untuk mengundang teman mereka datang ke live group. Saat ini setiap minggu ada 15 sampai 20 orang datang setiap hari Sabtu dan selalu ada orang yang belum percaya datang ke live group kami. Planning kami pertama, masa summer ini kami ingin menjangkau sebanyak mungkin orang baru dengan menciptakan suasana yang fun di live group kami. Nanti kalau mereka sudah datang dengan setia, kedua kami akan mendorong mereka untuk ikut Bible study sehingga mereka belajar dasar iman Kristen dan membuat komitmen percaya Yesus dan mau bertumbuh bersama-sama. Akhir tahun 2021 kami berharap akan ada 25 orang yang berkomitmen menjadi anggota Lighthouse Church Berlin. Terus dukung kami dalam doa. Pertama, supaya kami bisa dapat ruangan untuk mulai Sunday service. Kedua, kalau kami harus menyewa supaya Tuhan menyediakan dana untuk operasional Sunday service kami. Dan tentu saja doakan supaya kami bukan hanya menjangkau orang Indonesia, tetapi bangsa-bangsa bagi Yesus. Terima kasih kepada HBLM yang dengan setia mendukung kami sampai saat ini. Secara khusus kepada Pastor Arif yang terus menanamkan hati misi bagi bangsa-bangsa di Gesdia Bethlehem. Thank you jemaat Gesdia Bethlehem yang mendukung kami melalui doa dan dana. Setiap doa dan rupiah yang Bapak Ibu taburkan membuat Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Kami tunggu kunjungan di Berlin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, jadi Bapak Ibu Saudara, seed of faith yang Bapak Ibu Saudara berikan telah menjadi benih yang sangat luar biasa sampai ke Berlin, Jerman. Dan kita terus akan membuka hati untuk apa yang Tuhan mau lakukan melalui gereja kita lewat Yayasan HBLM. Karena firman Tuhan berkata, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku, kata Tuhan, akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah This is Good News for You untuk hari ini. Jangan lupa besok kita akan tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah online Gesdia Bethlehem. Tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.